Mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir halaman 31. Kita telah membahas tentang bagaimana kesalahan dari para pemikir sosialis komunis, ya, karena dia menggunakan thariqah akliyah, thariqah ilmiah, ya, sangat mengagung-agungkan metode ilmiah mereka. Mereka memiliki kesalahan kedua di sini pada saat mereka mendefinisikan masyarakat. Jadi mereka menempatkan bahwa yang namanya masyarakat itu adalah alam semesta, alat pertanian atau alat produksi dan juga manusia. Jadi manusia itu bagian dari alam dan alat produksi. Bagaimana alam berkembang, disitulah masyarakat berkembang. Bagaimana alat produksi berkembang, bagi mereka disitulah manusia berkembang, masyarakat berkembang. Nah, ini karena mereka menempatkan, ya kan, ini menempatkan ya manusia itu sebagai apa namanya bagian dari metode penelitian mereka, ya, dan kemudian ditempatkan pada sesuatu seperti metode ilmiah, ya. Jadi seperti di laboratorium yang kemudian mereka seolah-olah membuat penelitian pada manusia. Dia mengamati manusia, melihat manusia. Nah, lalu dijelaskan di sini, ya kan? Walladzi aujadal khata'u huwa annahum, dan orang-orang yang mendapati kesalahan mereka, ya, mendapati kesalahannya itu adalah bahwa sesungguhnya mereka bagaimana melihat, ya, al-mujtama'a kama yarawnal madata fil mukhtabar. Nah, ini dia kesalahan mereka. Jadi mereka melihat manusia, memandang manusia itu adalah seperti benda yang ada dalam laboratorium yang bisa diamati berdasarkan perlakuan dan kondisi yang sedang dilakukan, ya kan? Fasaru yuhawiluna bahtha ma yarawnahu minal, ya, minal anasiri tatbiqan, ya, dan jadilah mereka itu berusaha, ya, menelaah atau membahas apa yang mereka pandang adanya, ya, terhadap satu unsur-unsur yang mereka terapkan. Jadi masyarakat ini diterapkan misalnya sistem
pertanian berbasiskan kepada alat pertanian tradisional. Maka dia melihat, menelaah, disitulah perkembangan masyarakat, tidak terlepaskan dari bagaimana pola masyarakat bekerja menggunakan alat-alat tradisional. Ini yang dikatakan oleh orang-orang sosialis komunis. Ini harus diingat ya. Jadi dia menempatkan begitu, ya. Ya. La nazriyatahum wa aujadu, dan kemudian mereka membuat teori-teori, dengan itulah dia akan membuat satu teori-teori, dan mereka mengambil, ya, yutabbiquna ma yahsulu fil madati 'alan nasi wa alaqatihim, dan mereka kemudian mengambil apa? Hasil dari materi, ya, dari keadaan, dari percobaan terhadap manusia dan interaksi manusia di situ, ya. Fawaqa'u fil khata'. Nah, disinilah dia jatuh, mereka semua itu jatuh dalam kesalahan. Jadi mereka itu jatuh dalam kesalahan. Loh, kok manusia dijadikan alat atau tempat untuk menelaah? Ini kesalahan dalam berpikirnya orang komunis. Makanya mereka sangat apa? Sangat pragmatis. Dia melihat keadaan yang bagaimana, yang itu membuat bagian apa, yang membuat teori bahwa manusia ini bagian dari masyarakat, gitu. Dan ini rusak. Jadi manusia sebagai objek yang seolah-olah bisa mereka perlakukan, ya, dan mereka bisa kondisikan. Padahal nanti manusia itu harusnya dipahami berdasarkan metode akliyah, bahwa manusia menerima informasi, manusia bisa berbuat, ya kan, lalu bertingkah laku berdasarkan fakta informasi yang dia terima. Nah, ini metode berpikir akliyah. Jadi makanya orang sosialis komunis akan mengkondisikan masyarakatnya. Makanya biasanya kalau negara-negara sosialis komunis itu akan tirani, akan apa? Akan kejam, otoriter. Karena dia harus mengkondisikan masyarakat nih ke depannya. Gitu. Jadi mereka menempatkan masyarakat, kesalahan ini, menempatkan manusia sebagai satu objek, sebagaimana objek di dalam laboratorium, itu yang dikatakan ini. Kenapa? Li'annan nasa ghairul asya. Kesalahannya bahwa manusia itu bukanlah benda. Oh, tapi kan ini kita materi juga, benda. Bukan. Dia punya akal. Jadi bisa ngakal, bisa ngeles. Dikasih aturan, ya, bisa ngeles manusia itu. Bisa nyari akalnya. Ya kan? Pokoknya nggak ada cerita, bisa berdusta, bisa bohong, oh manusia itu, ya. Jadi bisa menyembunyikan perasaannya, bisa menyembunyikan emosinya, bisa menyembunyikan penampakan, banyak, nggak seperti benda. Coba kalau benda, ya, percobaan, misalnya, ya, diberi perlakuan A, dia akan keluar B. Diberi perlakuan C, dia akan keluar D. Itu sesuatu yang tepat, tapi manusia belum tentu. Itu makanya pada saat misalnya mengelola satu urusan bersama manusia, nggak bisa berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan. Yang ada adalah berdasarkan apa yang menjadi pemahaman dia. Makanya manusia itu bangkit berdasarkan pemikiran, pemahaman. Paham? Ini kesalahan mereka. Mereka menempatkan manusia sebagaimana benda. Nah, ini tuh. Dan manusia sebenarnya bukan itu. Dan juga wa alaqatil wa hawadis, ya. Dan juga apa namanya? Interaksi dan kejadian-kejadian la takhda'ul lil bahsi kama takhda'ul madati fil mukhtabar. Kejadian dan interaksi manusia tidak bisa ditundukkan di sini.
dalam satu objek pembahasan sebagaimana mereka menundukkan materi atau memperlakukan benda pada laboratorium. Tadi yang saya katakan. Ini kesalahan berpikir. Makanya kita nggak bisa misalnya menelaah, nanti dijelaskan tentang misalnya sistem pendidikan. Berdasarkan apa? Berdasarkan tentang keadaan manusia. Kalau masa pubertas begini, kalau masa kelelahan gini. Tidak. Kita harus berdasarkan apa? Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Allah, yang diberikan sumbernya untuk mengatur itu. Kalau menurut kebiasaan bangun jam 3 itu nggak bisa, katanya nggak sehat. Oh enggak, tetap bisa. Ya kan? Sholat subuh kita, ya. Terus di mana waktu istirahat kita? Ada qailullah sedikit misalnya. Ada waktu yang kemudian dipergunakan, dipakai buat belajar, dipakai buat menghafal. Bisa. Ya. Tapi kalau berdasarkan misalnya pengamatan orang-orang barat yang malas, mereka akan bilang tidur harus 9 jam, tidur harus 8 jam. Tidak. Kalau dalam surat Qumil laila illa qalila. Ya. Coba qumil laila illa qalila. Qalil. Tidur itu mau banyak mau sedikit rasanya sama. Coba deh. Ya, coba itu makna dari qalil. Coba banyak sedikit sama. Tapi kalau menurut orang barat, harus 8 jam. Oh baru 3 jam saya tidur lagi. Nggak beres ini, nggak sholat, ya, nggak tahajud. Iya dah. Paham gak nih? Bedanya pengamatan dengan pemahaman. Ya, kata Allah, qumil laila illa qalila. Tidur au nisfah atau setengah, ya kan? Coba berbeda. Ini maklumat yang Allah berikan untuk manusia. Nah, beda dengan tadi pendapat orang-orang sosialis komunis. Nah, fa'ikhda'uha lil mulahazati, ya, wa tajarrubah, ya. Dan penundukan mereka terhadap pengamatan, wa tajarrubati, ya, dan juga percobaan-percobaan mereka, wa khuruji binazriyatin, dan juga kesimpulan atau mengeluarkan teori-teori mereka, huwallazi auqa'uha fil khata, itulah yang akan menjatuhkan mereka dalam kesalahan. Jadi mereka menundukkan, membuat percobaan dan kemudian membuat teori tentang manusia, itu yang menjatuhkan mereka dalam kesalahan. Mereka ngomong bahwa manusia itu tadi begini, masyarakat itu begini, berdasarkan sekedar pengamatan dan tadi, ya kan, yang dia lihat. Coba yang dia lihat misalnya masyarakat muslim misalnya, berbeda itu, ya, hasilnya berbeda, tapi mereka paksakan. Termasuk harus ada liburan. Liburan dalam Islam itu harus ada, beda dengan orang-orang kafir. Berdasarkan ilmu pendidikan, berdasarkan ilmu jiwa. Itu, ya, itu ilmu psikologi. Nanti kita bahas di situ. Ini gara-gara mereka menggunakan metode ilmiah dalam memahami masyarakat. Ini kesalahan, ya. Makanya dikatakan di sini fasuyu'iyatu kulluha sababa khata'iha, ya kan? Maka ya orang-orang sosialisme ini semuanya, ya, menyebabkan kesalahan mereka, ya, sababan wahidan, ya. Jadi mereka membuat kesalahan mereka dengan satu kesalahan, huwa sulukuhat tariqah. Jadi jalan mereka, ya apa?
Ya. Tariqatil ilmiyah fil hawadisi wal alaqat, yaitu dia menggunakan apa itu? Metode ilmiah dalam kejadian dan juga interaksi. Wa hadza kana min jara'in ma syaa, ya kan? Dan dari sinilah mereka menjalankan untuk apa? Masya, untuk disebarluaskan. Di sinilah yang kemudian masyhur sya, meluas. Jadi setelah mereka melakukan percobaan itu, ya kan, mereka membuat kesimpulan itu, mereka sebarluaskan, ya kan? Fil qarnit tasi asyar, ya, pada abad ke berapa? Ya tadi, ke-17. Ya. Ya. Abad ke berapa? 19. Abad ke-19. Ya. Pada abad ke-19, min taqdiri litariqatil ilmiyah, ya, dari menentukan atau terhadap penentuan metode ilmiah, wa min igraqi, dan juga dari terjerumusnya mereka fiha ila haddin tatbiqiha, kepada batas yang mereka tetapkan, ala kulli syai'in. Jadi mereka itu menyebarluaskan, mereka terjerumus dalam satu kesalahan pada saat mereka menempatkan metode ilmiah sebagai satu-satunya jalan dalam menelaah seluruh keadaan masyarakat dan manusia, baik kejadian, baik benda, baik ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu psikologi jiwa, ya, padahal itu tidak bisa. Bahkan yang tentu ya ilmu-ilmu eksakta, ya, ilmu fisika, kimia, ilmu alam, ini bagus dengan metode ilmiah, tapi yang lain tidak bisa. Tapi pada saat abad 19 itu disebarluaskan, ya, oleh mereka, ya, wasairu biha fi kulli bahsin, dan berjalanlah semua itu, berjalanlah metode ilmiah ini pada setiap pembahasan mereka. Ini dia, ya, kesalahan dari orang sosialis. Yang kedua, beda, paham? Lanjutin. Wa aidan, dan juga fa inna ulama al-gharbi, bahwa sesungguhnya para cendekiawan barat, ai ulama Uruba, ya, yakni para cendekiawan Eropa, wa Amerika, dan juga Amerika, termasuk di situ diikutin, ya, nih, cendekiawan, para cendekiawan, para alim mereka di Eropa dan Amerika apa? Khalatu bainal afkari al-istintajiyatil natijah. Mereka itu kacau, mereka itu apa? Apa namanya? Ya, bercampur aduk, mencampur adukan. Mereka itu kacau, kesalahan mereka ini mengacaukan, mencampurkan antara kesimpulan, antara konklusi al-istintajiyah yang dihasilkan anit tariqatil aqliyah wal afkaril ilmiyah, antara pemikiran metode akliyah dan pemikiran-pemikiran ilmiah. Mereka campur adukan itu, konklusinya, hasilnya itu mereka kacaunya, ya, pada abad-abad situ. Begitu juga an-natijata an tariqi ilmiah, ya, dan juga dari metode ilmiah. Jadi metode akliyah dengan pemikiran ilmiah, dengan metode ilmiah, semua itu sama. Jadi mana antara metode akliyah dan metode ilmiah, itu yang mereka kacau. Mereka nggak ngerti itu. Padahal untuk urusan manusia itu harusnya berdasarkan maklumat sabiqat, berdasarkan informasi.
Ya begini, belajar berpikir itu satu persatu ditelaah. Nah, makanya mereka kemudian bagaimana di sini? Fatabaqu tariqatal ilmiyah. Mereka kemudian juga memberlakukan. Fatabaqu. Mereka memberlakukan apa itu? Tariqatul ilmiyah ala tasarrufatil insan. Pada saat mereka memelihara, mengelola manusia, wa ahwalihi, dan juga keadaan-keadaan manusia, mereka pakai metode ilmiah. Wa akhraju ma yusamma bi ilmin nafsi. Dan mereka kemudian mengeluarkan, menghasilkan di sini apa yang mereka sebut dengan ilmu jiwa atau psikologi. Nah, iya kan? Wa ilmal ijtimai, dan juga ilmu masyarakat atau ilmu sosial. Wa ulumat tarbiyah, dan juga ilmu-ilmu pendidikan. Nah, tiga ini: psikologi, ilmu sosial, dan ilmu pendidikan. Mereka bilang itu bagian dari metode ilmiah yang harus diterapkan pada ketiga cabang ilmu itu, atau dihasilkan dari metode ilmiah. Nah, ini dia. Fakanat, maka jadilah semuanya tadi itu natizatan dzalika hadzal khata'ul bariz. Itu adalah apa? Kesalahan yang paling menonjol. Dari ketiganya itu apa? Fima yusamma bil ilmin nafsi wa ilmil ijtimai wa ulumit tarbiyah. Jadi dengan dia menerapkan metode ilmiah, inilah kesalahan yang paling menonjol dari apa? Pemahaman orang-orang barat pada ketiga cabang ilmu itu. Makanya bingung itu mereka. Dua-duanya dianggap apa? Ketiga-tiganya dianggap ilmu. Nah, ini dia. Nah, dikit lagi. Innahum, sesungguhnya mereka ya'tabiruna ma yusamma, mereka kemudian menganggap apa yang disebut dengan ilman nafs, dengan psikologi, ilman. Psikologi itu sebagai ilmu. Makanya dia katakan ada pengantar, ada disebut dengan ilmu psikologi. Dia melihat gitu, ilmu psikologi kata mereka. Itu yang disebut dengan ilmu jiwa. Psikologi mereka bilang di situ. Beda dengan kedokteran ya. Ini psikologi. Tentang kecenderungan manusia. Wa ya'tabiruna, dan mereka menganggap afkarahu afkaran ilmiyatan, dan mereka menganggap dari pemikiran-pemikiran yang menyatakan untuk urusan ilmu psikologi ini, untuk psikologi ini apa? Sebagai pemikiran ilmiah. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai pemikiran ilmiah. Li'annaha ja'at bina, dikarenakan ini datang binaan ala mulahizati kharaja tattabi'uha alal atfali fi zurufin mukhtalifatin wa a'marin mukhtalifatin. Dikarenakan ini mereka dapati dari pengamatan terhadap anak-anak, mengikuti perkembangan anak-anak pada kondisi dan umur yang berbeda. Jadi mereka tuh ngelihat anak-anak, nih kayaknya nih kalau anak-anak gini nih, makanya ditulis ini umur segini sampai segini begini, umur segini sampai segini begini, makanya ada pemahaman begitu. Wah, anak-anak itu jadi kurang kasih sayang, makanya harus bersama orang tua sampai umur sekian.
Itu ada itu pemahaman begitu itu. Ya. Padahal kalau dalam Islam setelah dia itu mau beranjak balik, dia sudah harus bagaimana? Dipahamkan kepada dia sebelum beranjak balik itu apa? Tentang sholat, tentang kewajiban. Ayo, bentar. Ya kan? Makanya bahkan Rasul itu menyuruh kalau 10 tahun belum sholat boleh dipukul. Tapi kalau dalam ilmu psikologi menurut orang barat nggak boleh dimarahin, dibilang tidak aja nggak bisa, nggak boleh dipukul apalagi. Oh enggak, kalau dalam Islam kalau dia tidak kalau dia tidak menjalani syariat Allah, maka dia akan dipukul. Misalnya dia tidak sholat umur 10 tahun, tapi sudah diajari dari umur 7 tahun. 10 tahun nggak sholat dipukul. Walaupun tentu ada tata cara mukulnya. Ini menurut Islam. Karena pemberitahuan dari Rasul. Harusnya ini, tapi dia pakai. Kenapa? Itu nggak bagus buat perkembangan psikologi anak. Penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Bukan. Sayang boleh, tapi kemudian saat dia diajarkan untuk taat kepada Allah, menjadi wajib, menjadi harus. Ya, tapi bukan berarti kasar, bukan berarti kejam, sampai dibanting, sampai ditojok misalnya. Jangan ya, nggak boleh. Itu pun terhadap urusan apa? Hanya untuk urusan yang tadi, sholat. 10 tahun batasannya, 7 tahun udah diajarin. Kalau dia nggak sholat, nah, masih diajak, tapi 10 tahun udah boleh dipukul. Apa yang dipukul? Kakinya. Ini menurut Islam, menurut wahyu. Tapi menurut orang kafir, karena diamati anak itu bagaimana keadaannya, bagaimana umurnya, bagaimana tingkah lakunya, jadi kacau semualah. Coba sahabat Nabi ya, Abdullah bin Umar ya kan, dan juga beberapa sahabat yang lain itu pada saat umur sekitar 10 tahun segitu, bagaimana? Sudah pengen perang. Umur 12 tahun pengen perang. Coba. Sepupu Nabi Ja'far bin Abu Thalib umur 17-18 tahun sudah bisa bernegosiasi dengan raja. Coba. Ali bin Abi Thalib, coba. Umur muda, umur berapa? Umur sekitar 16-9 tahun dia sudah bisa berdiri di hadapan para pembesar-pembesar Quraisy, dinyatakan bahwa saya adalah muslim, Islam, la ilaha illallah. Mengaku sebagai seorang muslim, padahal pada waktu itu masyarakat ya kan masih bersembunyi-sembunyi. Luar biasa beraninya. Anak kecil kau bisa dibilang pemuda. Coba kita lihat aja umur 12 tahun kan. Kenapa? Karena tadi sistem masyarakat dan pendidikannya ini gimana? Itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat ya. Seolah-olah kita nggak bisa seperti, padahal tadi hakikat dari bagaimana model pendidikan itu adalah berdasarkan tadi wahyu. Nah ini ya fasamu tikraran hadhil mulahizati tajarruban, maka mereka menyebut berulang-ulangnya pengamatan mereka itu yang disebut dengan apa? Tajarrub, percobaan mereka ya. Itulah yang disebut dengan kata mereka percobaan. Saat mereka bagaimana mengamati anak-anak. Makanya kalian nanti harus tahu juga, nanti kalian belajar juga ya tentang bagaimana mulai ya semuanya tentang kesehatan, reproduksi, tentang anak, tentang nanti mengasuh. Itu harus ada tuh nanti. Insya Allah ya Bu ya. Sebentar lagi kita susun di situ. Kenapa? Itu kalian jadi ibu. Jangan berpikir nanti tentang sesuatu yang salah, tentang bagaimana mendidik anak. Wah kalau gitu saya salah dididik dulu sama orang tua. Nggak usah pikir itu. Orang tua kita adalah orang yang terbaik. Dia mendidik kita, sudah selesai. Sekarang kita bagaimana? Kita kasih lagi yang terbaik menurut aturan. Loh, tapi dia waktu itu salah, saya dididiknya. Tidak salah. Itu berdasarkan pengetahuan mereka. Kita perbaiki saat kita punya anak dan kemudian mendidik selanjutnya. Ya, gitu. Jadi jangan menyalahkan orang tua. Wah, saya dididik gini gara-gara ibu saya, gara-gara bapak saya. Nggak boleh.
belajar gini malah kok apa namanya malah durhaka, ya nggak bisa, ya nggak bisa seperti itu. Paham sini? Nah ini kita lagi belajar tentang bagaimana orang-orang pemikir cendekiawan Eropa, cendekiawan Amerika dahulu menempatkan ilmu psikologi itu sebagai satu ilmu berdasarkan, kata mereka, pengamatan terhadap anak-anak. Padahal tidak seperti itu. Nah sampai situ tandai. Paham? Ya sedikit-sedikit ya. Ada pertanyaan? Tak cukup? Mau menambahkan mungkin Ustazah? Ya. Jadi kemarin ada orang tua yang bilang, waduh Ustaz, itu pembahasan nggak berat apa ya? Pembahasan at-tafkir, pembahasan kita pagi-pagi. Ya enggak lah, sedikit-sedikit. Nanti bisa. Jadi orang kalian juga khawatir, jangan-jangan ntar anaknya keberatan berpikir katanya. Nah, pas saya bilang enggak, masih sempat juga ada yang tidur kok. Jadi pembahasan berat ini masih sempat juga ada yang tidur. Enggak ya, bisa, insya Allah kalian bisa. Jangan berpikir anak-anak, oh anak-anak baru belajar at-tafkir, belajar psikologi, ini pelajaran doktoral. Bukan, ini tetap bisa kita pelajari, ya kan? Mudah-mudahan dengan pola terus sedikit demi sedikit, dan insya Allah bisa kita pelajari. Ya, nggak ada yang berat buat urusan tadi belajar agama, insya Allah. Gitu ya. Ya, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan sama-sama kita membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah